Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sama tentang penundaan yang membinasakan. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Kita akan menyelesaikan dalam waktu 30 menit ke depan. Dan malam hari ini materi akan dipaparkan oleh Ibu Remiana Saragi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali malam hari ini kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami duduk diam belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, mohon hikmat yang dari Tuhan saja untuk menserahi pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparan materi, Tuhan berikan hikmat akal budi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silahkan Bu Remi. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Kita akan meneruskan materi kita tentang penundaan yang membinasakan. Pada malam hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga dan ada 5 materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, sudah muncul ya Pak? Sudah, silakan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas kelanjutan untuk penundaan yang membinasakan. Ada 5 hal yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bersikap benar terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, merintis jalan ke surga. Dan keempat, satu-satunya agenda hidup. Dan yang kelima, menentukan nasib kekalnya sendiri. Jadi, kelima hal inilah yang akan kita bahas supaya bagaimana kita ini tidak lagi menunda akan ke nasib kekal kita. Jadi kelima hal ini yang akan nanti mendukung kita di dalam ketidakpenundaan kita. Kita akan masuk bagian yang pertama. Satu-satunya upaya agar kita siap menghadapi tahta pengadilan Kristus adalah dengan upaya sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah dengan sempurna. Jadi inilah upaya yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh di hadapan Allah dengan sempurna, dengan dimana kita dengan terus menyediakan waktu kita untuk memeriksa diri kita di hadapan Allah. Tuhan, masih adakah ketidaktepatan atau ketidakpatutan yang kita lakukan? Nah, jadi hal inilah salah satu kiatnya yang kita lakukan agar kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadap kekekalan. Jadi dengan membayangkan bahwa kematian ada di hadapan kita. Jadi banyak orang kan tidak membayangkan hal kematian ada di hadapannya, maka dia tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidupnya, untuk apakah masih ada yang tidak berkenan yang dia lakukan, atau ada ketidakpatutan yang dia lakukan, karena bagaimanapun nanti ini akan kita pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Jadi satu-satunya adalah dengan upaya kita harus memeriksa diri kita setiap hari dengan sungguh-sungguh, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah dengan sempurna. Ketika kita memeriksa diri dengan sungguh-sungguh, nah Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Jadi kalau kita dengan meminta tuntunan Roh Kudus dan kita mau sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita dan menunjukkan hal-hal yang tidak patut di hadapan Allah dalam hidup kita. Nah, hal ini dimaksudkan agar kita berbalik, mengakui dosa kita dan berkomitmen untuk tidak hidup lagi di dalam kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi dengan kita memeriksa, meminta tuntunan Roh Kudus, nah ini adalah hal merupakan suatu komitmen kita untuk kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi komitmen kita harus diperbaharui setiap hari.
agar tidak terjerat lagi dalam keinginan-keinginan daging. Seperti apa? Seperti ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung. Nah, ini kan adalah keluncasan juga, ya kan? Karena dosa itu adalah keluncasan. Nah, jadi kita periksa diri kita, dan ini yang menjadi komitmen kita supaya kita tidak terjerat. Nah, jadi jangan ini yang membelenggu kita. Jadi maka harus memeriksa diri setiap harinya. Apakah kita ini sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita harus berbalik dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita harus memperbaikinya dan berkomitmen lagi, dan kita tidak melakukan kesalahan lagi di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak memiliki perasaan berutang kepada Allah. Jadi dia hanya hidup dengan ya biasa-biasa aja. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Allah bagi dia itu adalah wajar. Maka dia tidak merasa berhutang. Nah, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami pertemuan dengan Allah. Jadi di mana mereka hanya sekedar beragama Kristen, hanya sekedar datang ke gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi termasuk itu para pendeta, para aktivis gereja. Jadi sehingga mereka tidak merasa berhutang kepada Allah. Karena apa tadi? Karena mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak merasa berhutang untuk hidup menurut roh atau hidup di dalam kesucian standar Allah akan merasa berhutang kepada dunia, yaitu bagaimana memiliki berbagai fasilitas yang juga dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kalau orang-orang yang tidak merasa berhutang kepada hidup menurut Roh Kudus, jadi dia merasa berhutang. Jadi dengan tuntutan-tuntutan keinginan-keinginan dunia itu yang akan dia kejar. Nah, jadi karena mereka berpikir dengan memiliki fasilitas dunia akan membahagiakan hidupnya. Jadi sehingga dia tidak pernah merasa berhutang kepada Tuhan. Jadi yang dia kejar itu adalah fasilitas dunia, bagaimana dia supaya bahagia, bagaimana supaya hidupnya nyaman. Nah, itu yang dia kejar. Karena apa tadi? Karena dia tidak merasa berhutang kepada Tuhan. Kita harus selalu berjuang untuk berkeadaan tidak terbelenggu dengan dunia, tetapi terbelenggu oleh Allah. Jadi ini yang menjadi perjuangan kita dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Jadi kita berjuang dengan segenap hati agar kita tidak lagi bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi dengan perjuangan kita ini, kita akan menjadi istimewa di hadapan Allah dan menjadi anak-anak yang dikasihinya. Nah, jadi kita harus selalu berjuang pula untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan bersedia hidup suci dan terpisah dari dunia. Jadi inilah yang menjadi perjuangan untuk kita memeriksa hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jadi satu-satunya upaya agar kita siap menghadap tahta pengadilan Kristus adalah dengan memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Apakah masih ada hal-hal yang tidak patut di dalam hidup kita di mata Allah. Jadi ini yang harus kita, yang menjadi komitmen kita, yang harus kita perjuangkan setiap hari, bagaimana kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Apakah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan ini yang sering ditunda oleh orang-orang. Ini yang sering ditunda. Jadi bagi kita yang sudah mengenal kebenaran, supaya ini jangan menjadi kita tidak menunda untuk kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk di bagian yang kedua, bersikap yang benar terhadap Tuhan. Keselamatan kekal seseorang harus menjadi prioritas di dalam hidup ini. Kalau seseorang memprioritaskan mengenal kekekalan, berarti orang tersebut mendahulukan kerajaan Allah. Ini kalau orang memprioritaskan kekekalannya, pasti dia mendahulukan kerajaan Allah, bukan hal-hal yang lain. Pasti Allah menuntun orang percaya untuk dapat mengenali dirinya dengan benar. Itu yang terdapat di dalam Matius 6:23 yang berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, orang yang tidak memperkarakan dirinya di dalam Allah,
pasti dia tidak mengenali dirinya, ya kan? Hal ini membawa dirinya kepada kebinasaan. Jadi seharusnya setiap orang sudah dapat mengukur atau menakar dirinya sejak masih hidup di bumi. Nah, apakah dirinya layak masuk surga atau tidak? Jadi selama kita di dunia ini sebenarnya kita sudah bisa mengukur diri kita ini, apakah kita ini sudah layak di hadapan Allah. Nah, tetapi sangat ironis, hampir-hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh memperkarakan nasib kekalnya. Nah, jadi karena lebih mempersoalkan kehidupan di bumi ini, itu yang mereka kejar, itu yang mereka persoalkan. Jadi hanya orang-orang yang berani hidup tidak wajar di mata manusia, menjadi wajar di mata Allah. Jadi hanya orang-orang yang seperti inilah yang akan terus memperkarakan hidupnya di hadapan Allah dan mengenali dirinya di hadapan Allah. Banyak orang berpikir bahwa dirinya masih memiliki banyak waktu. Nah, ini yang menjadi kesalahannya. Jadi orang banyak berpikir, wah masih banyak waktu, saya masih muda, wah kedatangan Tuhan itu masih lama. Nah, ini yang pemikiran-pemikiran sebenarnya banyak yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen untuk bertobat dan berubah. Padahal kalau seseorang menunda untuk bertobat dan berubah, itu bisa berarti dia menolak untuk bertobat dan berubah. Dalam kelicikannya manusia berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan bersikap baik-baik di hadapan Allah, yaitu kalau di hadapan pengadilan tahta Kristus. Nah, jadi ini adalah sikap dan pemikiran yang salah, ya kan? Jadi kalau ada pemikiran seperti nanti nanti kan banyak orang berpikir begitu ya. Nanti kalau sudah di tahta pengadilan itu urusan nanti. Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Nah, jadi inilah orang-orang yang menunda untuk bertobat dan berubah. Dia tidak sadar bahwa tidak ada lagi nanti setelah kita di hadapan tahta pengadilan itu, tidak ada lagi untuk kita bisa membenahi diri kita lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri lagi. Jadi kalau seseorang tidak memulainya dari sekarang, bersikap secara benar di hadapan Allah, maka dia tidak pernah bersikap benar kalau dia tidak pernah dimulai dari sekarang. Jadi kalau dia hanya menunda-nunda waktu entar-entar, maka tidak ada lagi waktu buat dia untuk dia bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak ada lagi nanti untuk kita bisa memperbaiki diri kalau kita sudah menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang yang bersikap benar terhadap Allah, yaitu mengasihi dan menghormati dia secara patut, dengan kesediaannya meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, serta dosa-dosa, menjadi seorang yang terhormat di mata Allah. Jadi orang-orang seperti inilah yang memiliki hidup yang berkualitas, yaitu jika dia bersikap benar terhadap Allah dan mengasihi Allah, yaitu dia akan memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu tinggi, yang sama dengan memiliki hidup yang kekal. Nah, jika seseorang memiliki hidup kekal sejak di bumi, maka ia memiliki hidup kekal selama-lamanya nanti, yaitu di langit baru dan bumi baru. Karena apa? Karena sudah terikat lagi dengan dunia dan dosa-dosa. Jadi dia tidak terikat lagi dengan dunia dan dosa-dosa. Jadi kelihatan orang-orang yang memang dia masuk surga nanti atau tidak masuk surga akan kelihatan dengan cara hidup dia selama dia masih hidup di bumi ini. Kalau seseorang tidak mulai sekarang bersikap secara benar di hadapan Allah, dia tidak akan pernah bersikap secara benar di kekekalan. Sebab kalau ditunda, nah bisa berakibat fatal kalau kita menunda ya, kalau tidak dimulai dari sekarang. Sehingga tidak pernah memiliki hati yang bersih dan benar dalam mengasihi dan menghormati Allah. Maka akan bisa kita terpisah dari Allah jika tidak dimulai sekarang. Jadi kita harus memulainya sekarang dengan bersikap yang benar di hadapan Allah. Sekarang kita akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu merintis jalan ke surga. Jadi kita merintis jalan ke surga. Dengan menghadirkan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sempurna,
seseorang telah merintis jalan hidupnya menuju ke surga. Jadi kita yang merintis jalan hidup kita, bukan orang lain. Jadi jalan hidup ke surga itu adalah merupakan suatu pilihan bagi kita. Dalam hal ini surga bukanlah tempat pembuangan yang nyaman, yang tentu saja diharapkan oleh semua orang bisa masuk ke dalamnya dan terhindar dari api kekal. Dan ini yang diinginkan oleh semua orang ya. Bagaimana kalau dia mati nanti aku masuk surga. Nah, jadi dia pikir bahwa untuk ke sana itu adalah gampang gitu loh. Nah, jadi surga itu adalah sebenarnya menjadi tujuan yang harus dimulai dan dirintis atau dijalani sejak kita masih hidup di bumi. Jadi sejak di bumi yang harus kita dirintis. Jadi doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar mendatangkan kerajaan Allah atau menghadirkan pemerintahan Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sempurna selama kita masih di bumi. Nah, jadi bukan nanti tapi sejak sekarang. Surga menjadi tujuan, artinya sejak di bumi seseorang harus sudah mulai tidak tertarik dengan dunia ini, sehingga hanya fokus kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi baru. Bagi orang percaya, langit baru dan bumi baru adalah rumah Bapa, di mana orang percaya menjadi anggota keluarga kerajaan yang nantinya juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi sejak di bumi orang percaya harus memperjuangkannya. Jadi sebab masuk surga itu bukan suatu kebetulan, ya kan? Jadi masuk surga itu adalah sebuah perjuangan. Jadi bukan suatu kebetulan dan bukan sebuah kecelakaan. Jadi masuk surga itu adalah sebuah pilihan dan itu adalah sebuah perjuangan. Nah, jadi surga sebagai tujuan bukan sekedar harapan atau objek keyakinan, tetapi ada konsekuensi atau harga yang harus kita bayar. Jadi ada konsekuensinya dan ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mencapai kerajaan surga nantinya. Orang yang menjadikan surga sebagai tujuan akan berusaha untuk tidak terikat dengan dunia ini dan berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela di mata Allah. Jadi inilah yang menjadi perjuangannya. Jika surga itu sebagai tujuan hidupnya, maka dia tidak akan terikat dengan dunia dan berusaha untuk tidak bercacat celah di mata Allah, yaitu dengan berusaha memperlakukan Tuhan itu secara benar, menghormati Allah dengan benar, dan membangun suatu persekutuan dengan Allah. Nah, inilah orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuannya. Nah, orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pasti berusaha hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar, yaitu hidup dalam kekudusan dan terlepas dari percintaan dunia. Nah, jadi orang-orang seperti ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menjalani hidup menuju kerajaan surga dalam kepastian. Jadi bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian kalau orang-orang yang sudah menjalani kehidupan yang seperti ini. Rusaknya hidup kekristenan ketika kehidupan Kristen yang seharusnya merupakan realitas yang harus dijalani hanya diformulasikan dalam pengetahuan teologi. Nah, ini yang menjadi rusaknya. Dalam sistematika, dogmatika, dan teori-teori secara tertulis. Jadi hal ini banyak terjadi di gereja atau pemimpin-pemimpin gereja, para teologi hanya sibuk menalar Allah secara pemikiran, tetapi tidak mengalami Allah. Karena apa? Karena tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya dan melakukan kehendak Allah dengan benar dan yang sempurna. Nah, jadi ini yang menjadi rusaknya, hanya menalar saja, hanya tidak memiliki suatu
hubungan dengan Tuhan dan tidak menghadirkan kerajaan Allah. Jadi dengan menghadirkan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sempurna, seseorang telah merintis jalan hidupnya menuju surga. Jadi ini dia. Jadi kalau orang itu menghadirkan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sempurna, berarti dia telah merintis jalannya hidupnya menuju surga. Jadi kalau dia belum melakukan ini, berarti dia tidak merintis jalannya untuk menuju ke surga. Kita akan masuk bagian yang keempat, satu-satunya agenda hidup. Kita tidak boleh terjebak oleh pola kekristenan yang telah menyimpang, yang hanya melahirkan teolog-teolog yang cukup berdebat dan berapologet. Nah, ini yang kita lihat ya Bapak Ibu, yang sekarang ini meraknya, yang kita lihat di YouTube. Nah, hanya dengan perdebatan antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain. Nah, kalau kita lihat itu di YouTube, waduh sangat mengerikan ya Bapak Ibu ya. Jadi khotbah pendeta ini dipotong, nanti diperdebatkan. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh teolog-teolog yang cakap berdebat dan berapologet. Nah, namun miskin dalam peragaan kehidupan sebagai anak-anak Allah, di mana Yesus menjadi modelnya. Jadi gereja tidak boleh terjebak dengan hal ini. Jadi gereja tidak boleh terjebak aktivitas nalar dalam teologi semata-mata, tetapi harus memiliki perjalanan pribadi dengan Allah lewat bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini yang harus ada pada setiap orang-orang yang percaya. Jadi bukan hanya pintar berteologi, bukan hanya pintar berdebat, tetapi tidak memiliki pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita lihat maraknya sekarang ini di YouTube yang terjadi, sehingga ini kan nanti membuat perkembangan kekristenan itu akan bisa menurun. Bukti lain daripada kemelesetan kehidupan Kristen zaman sekarang adalah kemelesetan hanya menjadi teori yang dilakukan dan dirumuskan dalam doktrin, tetapi tidak dialami. Padahal kualitas hidup seseorang sangat menentukan keadaan kekalnya nanti. Jadi hal ini dilakukan sejak hidup di bumi. Jadi tidak memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah, tetapi berkeadaan seperti anak-anak dunia dengan hidup di dalam kewajaran seperti manusia lain, pasti tidak akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga dan tidak patut akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau hanya tadi itu dilakukan, dirumuskan dalam doktrin, tetapi tidak mengalami, sehingga mereka tidak memiliki kualitas menjadi anak-anak Allah. Perlu diserukan kepada orang-orang Kristen untuk memeriksa hidupnya sekarang. Apakah dengan keadaan sekarang ini dia layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Ini adalah hal yang paling krusial, lebih dari segala sesuatu. Nah, ini yang diabaikan oleh banyak orang-orang Kristen. Karena apa? Karena sibuk dengan masalah-masalah hidup di dunia ini. Jadi ini yang harus sebenarnya yang harus kita menjadi tujuan utama kita, bagaimana kita ini harus terus memeriksa hidup kita, dan ini adalah paling krusial dari segala apapun, lebih dari masalah kesehatan kita, lebih dari masalah ekonomi kita, lebih dari masalah jodoh atau masalah apapun dalam kehidupan ini. Sebab mengenai kekekalan ada hal yang paling prinsip dari segala sesuatu, maka harus ditempatkan sebagai hal yang utama. Jadi sehingga kita tidak bisa bermain-main atau bersantai-santai dalam kehidupan ini. Nah, tapi kita lihat kenyataannya kan banyak orang-orang Kristen hanya bersantai-santai, ya kan, mencari dan mengejar kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan hidup di dunia ini. Kalau seseorang tidak dimulai dari sekarang, menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda hidup, ia tidak akan pernah mengandalkan hal kekekalan ini, mengagendakan hal kekekalan ini sampai selama-lamanya.
itu berarti ia tidak akan pernah menghormati Allah sehingga membinasakan dirinya sendiri. Jadi ini yang terjadi jika dia tidak sungguh-sungguh memperkarakan hidupnya tentang kekekalan. Kemudian kita tidak boleh menunda. Kita tidak boleh menunda. Sebab penundaan bisa merupakan bentuk pemberontakan dan sikap menolak untuk mengagendakan kekekalan sebagai hal yang utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya kita tidak boleh menunda, tapi pada kenyataan banyak orang terjerat di dalam penundaan ini. Dan berpikir masih ada waktu, masih ada waktu. Nah, padahal dia nggak tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Kita akan masuk di bagian yang kelima, menentukan nasib kekalnya sendiri. Jadi yang menentukan nasib kekalnya itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa setelah di balik kubur atau setelah orang meninggal masih ada kesempatan untuk diampuni atau diubah nasibnya. Jadi jangan kita berpikir seperti itu, karena tidak ada lagi kesempatan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada manusia sehebat apapun di bumi ini yang dapat mengubah nasib kekal seseorang setelah orang itu meninggal dunia. Nah, jadi inilah pengajaran kekristenan yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib kekal seseorang itu setelah meninggal, ya kan? Berbeda dengan agama-agama di luar kekristenan. Jadi kalau di luar agama Kristen kan itu masih bisa ya, masih bisa. Kalau orang yang sudah meninggal itu, jika banyak orang yang mendoakannya, katanya itu bisa berpindah tempat. Gitu, yang tadinya dia harusnya masuk neraka, tapi karena banyak orang yang berdoa, banyak orang yang mendoakannya, sehingga dia bisa berpindah nanti. Ya kan? Tapi kalau pengajaran yang kekristenan sesungguhnya, kalau orang yang sudah meninggal, ya sudah. Jadi kita tidak bisa mengubah nasib kekalnya. Apakah dia di tempat yang nyaman atau di tidak tempat yang nyaman. Jadi kan kalau orang yang hidupnya di dalam Tuhan pasti di tempat yang nyaman. Kalau yang tidak di dalam Tuhan di tempat yang tidak nyaman. Nah, kita nggak bisa lagi memindahkan dengan doa kita untuk memindahkan orang yang tidak di tempat nyaman itu ke tempat yang nyaman. Jadi tidak ada lagi doa-doa untuk orang yang sudah meninggal, untuk bisa dia dipindahkan dari tempat yang tidak nyaman kepada tempat yang nyaman. Orang percaya harus menolak semua ajaran yang berindikasi seakan-akan boleh ada upaya untuk mengubah nasib kekal orang-orang yang sudah meninggal dengan doa, ritual, dan berbagai seremonial. Jadi hamba-hamba Tuhan yang benar ya, hamba-hamba Tuhan yang benar yang mengenal kebenaran. Jadi tidak ada lagi untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi yang kita doakan itu adalah orang yang ditinggalkan. Jadi supaya orang yang meninggal itu kan banyak kadang kita dengar doa ya, Tuhan terimalah dia di sisimu. Nah, tidak ada lagi doa untuk seperti itu buat orang yang meninggal. Nah, jadi begitu seseorang meninggal, yang hidupnya tidak bisa lagi berurusan dengan mereka. Jadi kita tidak bisa lagi berurusan dengan mereka yang orang yang sudah meninggal. Jadi seperti tadi orang yang hidupnya dalam Tuhan pasti ditempatkan di tempat yang nyaman, yang tidak hidup dalam Tuhan ya tidak di tempat yang nyaman, seperti yang orang kaya dan Lazarus yang di dalam Lukas 16 itu yang 19 sampai 31, di mana Lazarus ada di tempat yang nyaman, sementara orang kaya tadi di tempat yang tidak nyaman. Ya kan, si orang kaya tadi kan berkata masih ada saudara-saudaraku. Nah, jadi maksud itu ada orang mati bisa melayani mereka. Nah, tidak ada bisa lagi. Jadi orang yang hidup tidak bisa lagi juga berurusan dengan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada lagi doa, tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi seremonial yang bisa mengubah nasib kekal seseorang. Jadi kalau sudah mati, maka putuslah hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Ada dua hal yang sangat prinsip dalam kehidupan menyangkut nasib kekal seseorang. Nah, yang pertama, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menentukan nasib sesamanya. Jadi setiap kita ini menentukan nasib kita sendiri, menentukan nasib kekal kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengubah nasib kita.
Tidak ada manusia yang bisa mengubah nasib kita. Jadi setelah seseorang meninggal dunia, ia harus menanggung segala sesuatu akibat dari perbuatannya, ya kan? Jadi tidak ada bisa yang mengubahnya lagi. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri selama ia masih hidup di bumi. Nah, jika ia sudah meninggal, maka nasib kekalnya ditentukan atas apa yang telah dilakukannya selama ia hidup. Nah, ia menentukannya apa yang dilakukan selama dia hidup. Nah, itu yang akan menentukan nasib kekalnya selama ia hidup di bumi ini. Ya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Jadi kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti dengan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa menentukan, manusia yang lain menentukan nasib kekal kita. Yang kedua, setelah seseorang meninggal dunia, merupakan keadaan permanen yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan Allah sendiri tidak akan dapat mengubah nasib kekal orang tersebut. Nah, yang kedua, jadi kalau sudah meninggal, itulah keadaan permanennya. Jadi seseorang yang sudah meninggal dunia, ia harus menanggung segala sesuatu akibat perbuatannya selama hidup di bumi. Jadi tidak ada manusia yang tidak dapat mengubah nasib kekalnya. Jadi dengan cara apapun tidak ada lagi. Maka betapa berharganya waktu dan kesempatan yang masih diberikan Tuhan untuk kita membenahi diri kita. Jadi jangan berpikir nanti tadi ada orang yang mendoakan kita yang akan bisa mengubah nasib kekal kita setelah kita mati. Ya kan, tidak ada bisa lagi. Jadi kita yang menentukan nasib kekal kita. Kenyataan yang dapat kita saksikan hari ini, betapa berhasilnya iblis mengecoh manusia sehingga mereka benar-benar terlena dan tersandra oleh kuasa gelap serta tergiring ke dalam kegelapan abadi. Terkait dengan hal ini, kita bisa menghayati betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membenahi diri guna mempersiapkan hidup kekal kita. Nah, jadi inilah yang banyak terjadi kepada orang-orang Kristen, tidak menyadari hal ini karena banyak para pendeta dalam kegiatan pelayanannya hanya menyentuh masalah-masalah kebutuhan jasmani. Nah, ini yang membuat orang-orang Kristen itu tidak memikirkan nasib kekalnya. Jadi yang dia pikirkan tadi bagaimana dia senang di bumi, bagaimana kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, kenapa tadi? Karena banyak juga pendeta-pendeta mengajarkan hal seperti itu, ya kan? Jadi sehingga orang-orang tidak memikirkan nasib kekalnya. Jadi yang dia pikirkan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan memperkarakan nasib kekal setelah kematian, agar dia nanti bisa masuk langit baru dan bumi yang baru. Maka penundaan itu adalah membuat nasib kekal kita ini akan membuat kita dalam kebinasaan. Maka untuk itu kita harus menjadi sungguh-sungguh dan jangan kita terjerat di dalam penundaan. Jangan terjerat dalam penundaan, jangan terjerat kita dalam berpikir pada banyak waktu, karena waktu dan kesempatan itu adalah sangat berharga bagi kita. Karena waktu itu juga akan menentukan nasib kekal kita. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Kelima hal ini tadi saya serahkan kembali kepada David. Ya, terima kasih Ibu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Hari ini ada 5 topik yang kita bahas. Ini 5-5-nya sulit dan seringkali kita lengah ya. Rasa masih banyak waktu, ya sudah nanti saja. Nah, ini penyakit yang seringkali tidak kita sadari gitu ya. Tapi kalau malam hari ini kita belajar makin menyadari penundaan itu bisa mengakibatkan kebinasaan. Jadi begitu ditunda makin dekat kepada binasa gitu ya. Ini harus waspada terus-menerus itu. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita bersyukur untuk pembahasan diskusi malam hari ini begitu hidup dan menguatkan kita, kiranya kita bisa semakin diperbaharui. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan yang Tuhan berikan bagi kami untuk
kami bisa saling diskusi, saling sharing, kami bisa belajar kebenaran-Mu lagi. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pencerahan terus, agar karakter kami diperbaharui dari hari ke hari. Kami mempersiapkan diri untuk memasuki kekekalan tanpa menunda-nunda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Bye. Tuhan memberkati. Baik Pak. Di Paras udah keluar dia. Ya Bu, ya Pak. Paras udah keluar menyusun baju kali dia. Ya Ma, sehat semua. Malam semua ya. Malam ya. Lebaran. Bye bye. Ya. Malam semuanya.